Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam kitabus shalah, yaitu bab yang ke-122, yaitu bab istihbabu raq'atai sunnatil fajri wal hathu alaihima wa takhfifuhuma wal muhafadhatu alaihima wa bayanu ma yustahabbu ay yaqra'a fihima, yaitu bab yang menjelaskan tentang disunahkan 2 rakaat sunnah fajar dan anjuran untuk melaksanakannya dan meringankannya dan senantiasa menjaganya, dan penjelasan tentang apa yang dianjurkan atau disunahkan untuk membaca pada sholat 2 rakaat fajar tersebut. Hadis yang ke-1673 dari kitab Sahih Muslim. Hadis dari Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Malikin an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Hafsata Ummul Mukminin akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadzinu min al-adhani li salati subhi wa bada as-subhu raka'a rak'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Itu hadis ini Imam Muslim mengatakan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, beliau mengatakan saya membaca di hadapan Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana sanad ini perlu kita sampaikan sedikit faedah. Yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasanya sanad hadis ketika disampaikan dari Imam Malik kemudian dari Nafi' dari Abdullah bin Umar termasuk silsilatul dzahab, yaitu rangkaian hadis yang atau silsilah yang sangat bagus, yaitu sampai dikatakan silsilatul dzahab, artinya emas ya. Ini perawi-perawi hadisnya dari Imam Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar. Bahwasanya Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Hafsah Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan saudara atau saudari dari Abdullah bin Umar, memberitakan kepadanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai muadzin azan untuk salat subuh dan telah masuk waktu subuh, maka kemudian beliau salat 2 rakaat yang ringan sebelum melaksanakan salat, yaitu sebelum melaksanakan salat subuh. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu melaksanakan salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh ketika selesai azan, yaitu azan subuh, dan telah masuk waktu subuh, yaitu waktu fajar. Kemudian Nabi SAW sholat
2 rakaat dengan 2 rakaat yang ringan. Dalam riwayat yang lain, riwayat selanjutnya juga dari Abdullah bin Umar, dari Hafsah, tapi dengan jalan yang berbeda. Maka Hafsah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini. Kata Hafsah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk waktu fajar, maka beliau tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan, yaitu salat sunnah fajar atau salat sunnah qabliyah subuh. Hadis ini menjadi dalil bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ketika adzan subuh sudah berkumandang, maka yang dianjurkan salat adalah salat sunnah qabliyah subuh saja. Walaupun tentunya sebagian yang lain membolehkan salat yang lain, misalnya tahiyatul masjid dan sebagainya. Tapi zahir dari hadis ini yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak salat kecuali 2 rakaat yang ringan, yaitu salat sunnah fajar. Kemudian riwayat selanjutnya dari Salim an abihi, dari bapaknya yaitu Abdullah bin Umar, bahwasanya Hafsah ummul mukminin menceritakan kepadanya, yaitu kepada Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza adha'a lahu al-fajr shalla rak'ataini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika waktu fajar sudah terang, artinya sudah masuk waktu subuh, yaitu waktu fajar as-shadiq, maka beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Kemudian riwayat selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atai al-fajri idza sami'a al-adzan wa yukhaffifuhuma. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, yaitu ketika selesai azan atau selesai mendengarkan azan, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankannya. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini bainan nida wal iqamah min salati subhi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat antara nida yaitu azan dan iqamah dari salat subuh. Riwayat selanjutnya juga dari Aisyah, annaha kanat taqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atai fajri fa yukhaffif hatta inni la aqul hal qara'a fihi ma bi ummil Qur'an. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat fajar atau salat sunnah subuh qabliyah subuh, maka beliau kemudian meringankan salat tersebut sampai aku mengatakan, apakah beliau membaca ummul kitab yaitu Al-Fatihah di kedua rakaatnya? Dalam riwayat yang lain disebutkan, hal yaqra'u fihi ma bi Fatihatil kitab, apakah Nabi baca Fatihatil kitab? Kata Aisyah. Maka riwayat Aisyah ini menunjukkan sebagaimana riwayat Hafsah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat sunnah fajar dan itu meringkaskan salatnya, meringankan salatnya, sampai Aisyah mengatakan apakah Nabi membaca Al-Fatihah atau tidak. Ini disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat tersebut tentunya dibandingkan dengan salat yang lainnya, di mana Nabi SAW ketika salat yang lain itu berdirinya lama. Apalagi salat malam. Maka ketika Nabi SAW salat
sunnah fajar, maka kelihatan Nabi SAW lebih pendek berdirinya atau lebih singkat berdirinya jika dibandingkan dengan salat malamnya atau salat yang lainnya. Maka ini yang dimaksud. Kemudian juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala syai'in minan nawafil asyaddu mu'ahadatan minhu ala rak'ataini qabla al-fajri atau qabla subhi. Bahwasanya Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah benar-benar menjaga dari salat sunnah kecuali ya salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Maksudnya hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sangat menjaga 2 salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini. Jadi antara salat sunnah yang banyak, maka salat sunnah sebelum subuh sangat dijaga oleh Nabi SAW. Maka dikatakan beliau tetap melakukan salat sunnah sebelum subuh walaupun dalam keadaan safar. Yang mana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya bagi musafir maka dia boleh untuk tidak melakukan sunnah rawatib qabla zuhur, asar dan qabla zuhur, ba'diyah dan kemudian maghrib dan isya. Tapi atau kecuali sunnah qabla subuh. Di mana Nabi SAW senantiasa menjaga ya salat sunnah sebelum subuh baik dalam keadaan safar ataupun mukim. Kemudian hadis selanjutnya juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, ini hadis yang menunjukkan keutamaan salat sunnah qabliyah subuh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 2 rakaat salat subuh, 2 rakaat sebelum subuh atau qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan keutamaan salat ini. Oleh karena itulah Nabi SAW tidak meninggalkannya baik dalam keadaan safar ataupun mukim. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, lahuma ahabu ilayya minad dunya jami'an. Yaitu 2 rakaat itu lebih aku cintai daripada dunia dan seluruhnya. Kata Nabi, lahuma ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha. Lahuma ahabu ilayya minad dunya jami'an. Yaitu 2 rakaat tersebut lebih aku cintai daripada dunia semuanya. Itu 2 rakaat sebelum salat subuh. Hadis selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Yaitu dari hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW membaca ketika salat sunnah qabliyah subuh atau sunnah fajar dengan membaca surah Al-Kafirun, yaitu qul ya al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Maka hadis Abu Hurairah ini menunjukkan kepada kita ayat yang disunahkan atau surah yang disunahkan untuk kita baca ketika salat sunnah fajar, yaitu di rakaat pertama membaca qul ya al-kafirun, surah Al-Kafirun, dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Ikhlas yaitu qul huwallahu ahad. Hadis selanjutnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi rak'atay al-fajri fil ula minhuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah allati fi suratil Baqarah wa fil akhirah minhuma amanna billahi washhad bi anna muslimun. Dari Abdullah bin Abbas, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW membaca ketika 2 rakaat salat fajar, yaitu salat sunnah qabliyah, yaitu membaca di rakaat yang pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, yaitu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat
136. Dan di rakaat yang kedua Rasulullah SAW membaca amanna billahi wa syahad bi anna muslimun, yaitu surah Al-Imran ayat yang ke-52. Riwayat selanjutnya dari Abdullah bin Abbas juga radhiyallahu ta'ala anhuma qala kana Rasulullah SAW yaqra'u fi rak'atay fajr qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wallati fi ali imran ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga pernah membaca ketika salat sunnah fajar qulu amanna billahi, yaitu surah Al-Baqarah 136, dan rakaat keduanya membaca ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, yaitu surah Al-Imran ayat yang ke-64. Maka ini bacaan yang disebutkan oleh Abu Hurairah dan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Nabi SAW itu kadang membaca ketika salat sunnah fajar surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, dan juga kadang beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 136, dan kemudian rakaat kedua Ali Imran ayat 52, atau di rakaat yang pertama Al-Baqarah 136, kemudian Ali Imran rakaat kedua Ali Imran ayat yang ke-64. Kemudian selanjutnya ya, hadis-hadis ini tadi sudah kita sebutkan. Hadis-hadis ya, dari Abdullah bin Umar ya, itu dari Hafsah tadi kita sebutkan. Kemudian dari Aisyah yang menceritakan bagaimana salat Nabi SAW. Dan juga hadis Abu Hurairah dan Abdullah bin Abbas yang menceritakan tentang apa yang dibaca ketika sunnah fajar, yang menunjukkan bahwasanya salat sunnah 2 rakaat qabliyah sebelum subuh itu sangat dianjurkan. Sampai Nabi tadi mengatakan lebih aku cintai daripada dunia, atau dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Maka hendaknya kita tidak meninggalkan ya 2 rakaat sebelum subuh, baik dalam keadaan mukim ataupun safar. Kemudian bab selanjutnya yaitu bab fadlus sunan ar-ratibah qabla al-faraid wa ba'daha wa bayanu adadihinna. Itu bab yang menjelaskan tentang keutamaan salat-salat sunnah ratibah, itu salat sunnah yang mengiringi salat fardu, baik sebelum salat fardu ataupun sesudahnya, dan penjelasan tentang jumlah rakaatnya. Hadis ini kita bacakan. Disebutkan oleh Imam Muslim, haddatsana Muhammad ini Abdullah bin Numair, haddatsana Abi Khalid yakni Sulaiman ibn Hayyan, an Dawud ibn Abi Hind, an Nu'man ibn Salim, an Amr ibn Aus qala haddatsani Ambasah ibn Abi Sufyan fi maradihi allati mata fihi bi haditsin yatasarru ilaihi qala sami'tu Ummu Habibah taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailah bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Qalat Ummu Habibah fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ambasah fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah. Wa qala Amr ibn Aus ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah. Wa qala Nu'man ibn Salim ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr ibn Aus. Hadis ini diceritakan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami Abu Khalid yaitu Sulaiman ibn Hayyan, dari Dawud ibn Abi Hind, dari Nu'man ibn Salim, dari Amr ibn Aus. Beliau mengatakan bahwasanya telah menceritakan kepadaku Ambasah ibn Abi Sufyan. Itu Ambasah menceritakan kepadaku, kata Amr ibn Aus, menceritakan kepadaku ketika beliau sakit yang beliau meninggal ketika itu, ya, ketika sakit yang beliau meninggal padanya.
dengan sebuah hadis yang beliau sangat senang dengan hadis tersebut atau gembira dengan hadis tersebut. Beliau menceritakan, yaitu Ambasah, saya mendengar Ummu Habibah mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam, maka dibangunkan baginya rumah di surga. Kemudian Ummu Habibah mengatakan, tidaklah aku pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak aku dengar itu dari Rasulullah SAW. Kemudian Ambasah mengatakan, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku mendengarkan hadis itu dari Ummu Habibah. Kemudian Amr bin Aus mengatakan, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku dengar hadis itu dari Ambasah. Kemudian Nu'man bin Salim mengatakan, aku pun tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak aku dengar hadis itu dari Amr bin Aus. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini beberapa faedah ya, dari hadis ini. Yang pertama disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwasanya hadis ini disebutkan atau diceritakan oleh Daud ya, Daud ibni Abi Hind, Nu'man ibni Salim, kemudian Amr ibni Aus, kemudian Ambasah ibni Abi Sufyan. Yang mereka adalah 4 orang ini adalah tabi'in, di mana mereka adalah orang yang sezaman ya, 4, di mana mereka meriwayatkan dari teman mereka sendiri, karena biasanya yang meriwayatkan itu dari orang yang lebih tinggi. Tapi ini 4 orang meriwayatkan yang dia adalah sebaya atau semasa. Mereka semua adalah tabi'in. Daud ibni Abi Hind, kemudian Nu'man ibni Salim, Amr ibni Aus, dan Ambasah ibni Abi Sufyan. Yang menunjukkan bagaimana mereka para tabi'in, yang mereka saling belajar di antara mereka. Ya, belajar walaupun mereka seumuran atau segenerasi. Kemudian faedah dari hadis ini juga tadi disebutkan bahwasanya Ambasah menceritakan hadis ini. Ya, Amr bin Aus mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ambasah hadis ini, di mana beliau menceritakan ketika beliau sakit. Kita bisa lihat di sini bagaimana para salaf terdahulu, para ulama terdahulu, ketika mereka sakit pun mereka masih meriwayatkan hadis, masih menceritakan hadis Nabi SAW. Ya, ketika mereka sakit, yang dibicarakan tetap agama, yang dibicarakan ilmu. Ya, ini para ulama di zaman dahulu. Ya, bagaimana Ambasah menceritakan itu kepada Amr bin Aus ketika beliau sakit, beliau menceritakan bahwasanya aku mendengar hadis yang aku senang dengannya. Ya, di mana Ambasah senang dengan hadis ini, yaitu hadis Ummu Habibah. Kemudian faedah dari hadis ini juga yaitu disunahkan kita menjaga ya, salat rawatib ya, salat rawatib, yaitu 12 rakaat. Yang disebutkan bahwasanya hadis dari Ummu Habibah menceritakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang dia ya menjaga, dalam riwayat lain nanti akan disebutkan man hafadha, yang menjaga salat 12 rakaat salat sunnah, yaitu 12 rakaat sepanjang malam dan siang atau siang dan malam, maka dibangunkan bagi dia rumah di surga. 12 rakaat ini riwayat Imam Muslim tentunya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Tirmidzi, 12 rakaat itu adalah arba'an qabla zuhri, yaitu 4 rakaat sebelum salat zuhur, yaitu dengan dilakukan 2 rakaat salam. Kemudian wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini 12 rakaat yang disebutkan atau yang disebutkan oleh hadis Ummu Habibah. Maka ini 12 rakaat yang dianjurkan untuk kita menjaganya. Yang juga disebutkan dalam riwayat yang lain ya, tentang
salat ratibah, di mana arti dari salat rawatib atau ratibah itu kata para ulama adalah salat yang mengiringi salat fardu yang dilakukan sebelum atau sesudah salat fardu. Dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan 10 rakaat. Di mana zuhur, sebelum zuhur 2 rakaat. Di dalam hadis Ummu Habibah disebutkan 12 rakaat. Maka perbedaannya ada di qabliyah zuhur, yaitu 4 rakaat. Ini yang disebutkan oleh Nabi tadi, dibangunkan rumah di surga. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan dalam Sunan Abi Daud bahwasanya dari hadis Ali bin Abi Thalib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri rak'ataini, yaitu hadis dari Ali bin Abi Thalib dari yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat sebelum salat asar. Dan hadis dari Abdullah bin Umar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Nabi SAW mengatakan Allah SWT merahmati seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum salat asar, yaitu disebutkan para ulama salat itu 2 rakaat 2 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan juga dari dari Ummu Habibah, man hafadha ala 4 raka'atin qabla dhuhri wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Hadis di sini juga dari Ummu Habibah, beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat setelah salat zuhur, maka Allah SWT mengharamkan baginya neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Kemudian dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Abdullah bin Mughaffal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, wa qala fi thalitha liman syaa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatlah kalian sebelum salat maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Kemudian setelah yang ketiga Nabi mengatakan liman syaa, bagi siapa yang ingin. Juga tidak meninggalkan 12 rakaat dalam sehari semalam. Ambasa, Amr bin Aus dan Salim Nu'man bin Salim, para ulama. Kalau mereka juga tidak meninggalkan, maka kita juga berusaha tentunya. Di sini bisa kita lihat bagaimana para ulama terdahulu mereka meniru atau mencontoh orang-orang yang soleh yang ada sebelum mereka. Dan tentunya juga kita, ya tentunya berusaha. Kita juga ingin mengatakan tidak akan saya tinggalkan 12 rakaat sejak saya dengar atau sejak kita baca hadis Ummu Habibah dalam majelis ini. Kemudian perlu kita ketahui apa faedah dari salat sunnah, terutama salat sunnah ratibah, salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Sebutkan bahwasanya salat adalah ibadah yang sangat besar. Salat itu adalah ibadah yang sangat besar. Dan perlu kita ketahui bahwasanya amalan yang pertama kita dihisab di hari kiamat nanti adalah salat. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah salat. Maka seorang ketika dia mendapati salatnya mungkin ada yang kurang sempurna, maka disempurnakan dengan salat sunnah. Begitu yang disebutkan oleh Nabi SAW, bagaimana seorang dihisab oleh Allah SWT di hari kiamat, maka dilihat seorang bagaimana salatnya, ada yang kurang atau dan sebagainya, apakah dia memiliki tatawu, apakah dia memiliki salat sunnah atau tidak, maka dilihat. Maka ini faedah yang sangat besar. Dan tentunya juga salat sunnah qabliyah memiliki peran yang sangat besar.
Di mana salat sunnah qabliyah itu mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam salat fardu. Jadi sebelum kita melakukan salat fardu, kita mengkondisikan hati kita, jiwa kita, sehingga kita sudah siap untuk melaksanakan salat fardu. Dan ini salah satu yang membantu kita untuk khusyuk dalam salat. Kemudian juga ya salat sunnah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi disebutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku, kata Allah, dengan ibadah nawafil, dengan ibadah sunnah, sampai aku mencintainya. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan cinta Allah dengan memperbanyak salat sunnah. Tentunya setelah menjaga yang wajib, ya, menjaga yang wajib, kemudian mengiringinya dengan salat sunnah, yaitu terutama salat sunnah rawatib. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan, Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya Rasulullah SAW itu setiap harinya tidak pernah kurang dari 40 rakaat salatnya. Tidak pernah kurang, dan bisa lebih. Yaitu Nabi SAW salat pertama, salat wajib tentunya 17 rakaat. Salat wajib 17 rakaat. Kemudian salat sunnah ratibah 12 rakaat. 17 tambah 12, 29. Kemudian salat malam beliau 11 rakaat. Salat malam 11 rakaat. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan tidak pernah kurang Nabi SAW salatnya sehari dan semalam 40 rakaat. Maka ini tentunya kita berusaha, ya. Setelah kita menjaga yang wajib, ya, 17 rakaat itu yang wajib, yang pondasi utama, kita tambahkan 12 rakaat ini. Dan kalau bisa juga kita tambahkan 11 rakaat, sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita belum mampu 11, maka sesuai dengan kemampuan. Di mana kita harus melatih diri. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, mengatakan, jahadtu nafsi ala qiyamil lail 20 sana. Aku berusaha melatih diriku untuk qiyamul lail itu 20 tahun. Itu seorang ulama, bayangkan. Jadi 20 tahun itu masih belajar bagaimana bisa istiqamah, yaitu untuk qiyamul lail, untuk salat malam. Siapa? Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang terkenal. Beliau adalah orang yang kaya dan alim, yang mana dikatakan beliau kalau membaca sirahnya Abdullah bin Mubarak akan melihat suatu kekaguman yang sangat besar. Beliau adalah ulama dan juga pejuang, mujahid. Setahun beliau melakukan ibadah haji, setahun besok berjihad. Tahun ini ibadah haji, setahun besok jihad. Dan kalau berangkat haji, seluruh orang kampungnya dia bayarin semua. Saking kayanya. Ulama yang besar, ulama besar. Maka beliau mengatakan apa? 20 tahun untuk melatih bisa sholat malam. Maka kita harus berusaha. Harus ada niat, ya, untuk melatih diri, ya. Mulai dengan hal yang kecil, yang ringan terlebih dahulu. Kita jaga sholatnya fardu yang 5 waktu, alhamdulillah sudah. Kita tambahkan dengan rawatib. Kemudian apa? Kita berusaha untuk sholat malam. Kita mulai dari witir terlebih dahulu. Bagaimana? Kalau kita belum bisa bangun malam, ya sudah, minimal kita witirnya setelah selesai isya. Witir. Kalau kita sudah bisa, kita akhirkan nanti sebelum tidur. Sebagaimana itu wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, an utira qabla an anam. Kalau bisa lagi kita witirnya apa? Sebelum subuh. Dan itu yang lebih utama. Kita mulai dari 3 rakaat, mungkin 5 rakaat dan seterusnya, sampai kita bisa meniru Rasulullah SAW 11 rakaat. Itu semua butuh apa? Butuh perjuangan, butuh latihan. Bagaimana kita lihat ya, orang yang olahragawan itu, dia berlatih, dia bisa sprint, ya, lari cepat sekian kilo dan sebagainya, mulainya dari kecil terlebih dahulu, jarak pendek dulu. Latihan, sebagaimana kita melatih fisik kita, begitu juga kita melatih jiwa kita, ruh kita. Maka ini semua perlu dilatih. Nah, kemudian kita sedikit lanjutkan dari bab ini.
Riwayat selanjutnya juga dari Ummu Habibah, Nabi SAW mengatakan, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yawmin thintai asyrata rak'atan tatawwu'an min ghairi fariidah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw illa bunya lahu baitun fil jannah." Yaitu kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba muslim dia salat karena Allah, disolat karena Allah dalam sehari semalam 12 rakaat selain salat sunnah selain salat fardu, kecuali Allah bangunkan bagi dia surga, bangunkan bagi dia rumah di surga, atau dibangunkan bagi dia rumah di surga. Dalam riwayat lain juga Nabi SAW mengatakan juga dari Ummu Habibah, "Ma min abdin muslimin tawaddu'a fa asbaghal wudu'a." Maka Nabi SAW mengatakan, siapa saja yang dia dari seorang hamba muslim yang dia berwudu kemudian menyempurnakan wudu. Ini juga perlu ya. Kita wudu dan menyempurnakan wudu. Jadi kita tidak hanya sekedar wudu tapi menyempurnakan wudu kemudian dia salat. Yaitu 12 rakaat tadi akan dibangunkan bagi dia rumah di surga. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini yaitu hadis dari Abdullah bin Umar. Qala sallaitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla zuhri sajdataini wa ba'daha sajdataini wa ba'dal maghrib sajdataini wa ba'dal isya sajdataini wa ba'dal jum'ah sajdataini fa ammal maghrib wal isya wal jum'ah fa sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Hadis dari Abdullah bin Umar yang tadi kita sebutkan, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudah zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Kemudian dan 2 rakaat setelah salat Jumat. Kemudian disebutkan, adapun salat maghrib dan isya dan Jumat aku melaksanakannya bersama Nabi di rumah. Maka hadis Abdullah bin Umar ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan untuk salat sunnah itu di rumah, dan itu yang lebih utama. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baiti ilal maktubah, sebaik-baik dan seutama salat seorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Maka kita berusaha untuk kalau bisa salat sunnah di rumah. Terutama tadi disebutkan oleh Abdullah bin Umar salat setelah maghrib dan isya, kemudian Jumat di rumah. Termasuk adalah salat sunnah sebelum subuh ya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Aisyah bahwasanya Nabi SAW salat sunnah sebelum zuhur dan setelah zuhur itu di rumah. Yaitu Nabi Aisyah mengatakan bahwasanya aku melihat Nabi SAW sebelum ke masjid salat dulu sebelum zuhur. Kemudian setelah masuk rumah salat dulu zuhur itu. Maka tentunya lebih utama salat sunnah di rumah, walaupun tentunya tidak dilarang atau tidak terlarang seorang salatnya di masjid. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.